curiga kurangan-kurangan yang ada dalam diri kita. Jangan-jangan masih menunjukkan adanya kekurangan kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya harus masuk dulu. Kenalan kita kepada Allah ini, ya silahkan ditimbang-timbang kira-kira udah berapa kilo. Mungkin kalau kurang dari sekilo itulah yang membuat masih minimnya diri ini untuk bertajarrud, bertotalitas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita melihat ajlil Quran, kita datang untuk Al-Quran yang merupakan kalamuhu Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita tahu bahwa perbedaan kekuatan diri ini ketika bersama Allah dengan selain Allah, bagaimana perimbangannya? Ibaratnya kalau bersama, sebutlah bersama gadgetnya, total sehari kira-kira berapa jam? Ya. Kumpulan 5 menit, 10 menit, 55 menit, 10 menit, 15 menit. Sebetulnya total 24 jam itu untuk gadget, 2 jam misalnya, dari 24 jam. Kemudian kita tanya berapa kekuatan kita bersama Al-Quran, baik untuk tilawahnya, untuk menghafalnya, untuk mempelajarinya, untuk tadabburnya, untuk mengajarkannya. Jangan-jangan ketidakseimbangan. Begitu ada Al-Quran maunya sebentar-sebentar aja. Terus selain Al-Quran begitu menikmati berlama-lama, maka evaluasinya jangan-jangan ini karena kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang menjadikan Allah sebagai Al-Habib, sebagai yang paling dicintai dalam diri. Sementara aslinya adalah walladzina amanu syaddu hubban lillah. Aslinya orang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah. Ya. Kalau hari Kamis kita belajar al-wala. Jadi seharusnya inna waliyallah. Sesungguhnya walaku itu kepada Allah. Kalimat terakhir dari surat Al-A'raf, inna waliyallah. Walaku hanya kepada Allah. Cintaku, dukunganku, tujuanku, kebahagiaanku, itulah yang dimaksud dengan inna waliyallah. Barat manusia berwala kepada, maaf contohnya misalnya berwala kepada rokoknya, karena wala kepada rokok, maka berapapun yang harus dikeluarkan untuk rokok, itu manusia nggak berpikir apa-apa kecuali yang penting saya mendapat kenikmatan. Ya inilah insya Allah kedatangan ibu-ibu ke tempat ini, insya Allah tidak terlepas dari wala hamba-hambanya ini kepada Allah yang diwujudkan kepada kitab suci-Nya insya Allah. Jadi walaku hanya kepada Allah, inna waliyallah alladzi nazzala al-kitaba. Karena dia tahu kenapa Allah itu harus awalai.
Karena Allah itu telah berbuat baik kepada kita dengan menurunkan Al-Quran. Jadi ada wala dan Al-Quran. Ketika wala itu menyatu dengan Al-Quran, maka orang beriman itu tidak punya perasaan yang biasa-biasa aja terhadap Al-Quran ini. Ada alhamdulillah, nggak ada apa-apa. Nah, itu belum wala kepada Allah seperti itu. Karena wala kepada Allah itu kaitannya menghargai keberadaan Al-Quran. Inna waliyallah alladzi nazzala al-kitab. Dan menjadi bencana besar ketika manusia itu sampai membayangkan andai kan hidup ini nggak usah ada Al-Quran. Berarti itu telah mengalami penyimpangan wala. Berarti walamu bisa kepada hawa nafsu atau naudzubillah walamu kepada orang kafir. Karena orang kafirlah yang terganggu dengan Al-Quran. Itu bisa dibaca di akhir Al-Hajj, satu halaman sebelum akhir, halaman bawah, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Dan apabila Al-Quran ini diturunkan, dibacakan, kau akan lihat orang kafir itu sangat terganggu dengan wajah yang sangat murka, sangat marah. Apa yang sebagai Al-Quran gitu aja. Yakaduna yasquna fil ladzina yatluna alaihim ayati. Bahkan kalau bisa dia ingin menyerang orang yang membacakan Al-Quran, akan diusir, akan dipukul. Bahaya kalau segini kamu berarti jadi berbakat ahli nar. Qul afa'unabbi'ukum bisyarrin min dzalikum an-nar wa'ada Allahu alladziina kafaru wa bi'sal masir. Wala terendah itu benci dengan Al-Quran. Agak meningkat lagi biasa-biasa aja dengan Al-Quran. Agak meningkat lagi dia tahu Al-Quran itu penting, Quran itu bagus, kitab suci, tapi dia nggak tertarik. Suruh baca nggak mau, suruh belajar nggak mau. Dan insya Allah semua kegiatan kita selama ini baik online dan alhamdulillah offline untuk menunjukkan kepada Allah bahwa Kau adalah walaku ya Allah. Inna waliyyi Allah. Kaulah tempat aku memberikan walaku kepadamu ya Allah, karena aku menyadari Quran yang kamu turunkan ini satu hal yang luar biasa dalam kehidupan. Imam Syafi'i, andaikan Quran itu isinya cuma surat Al-Asr saja, itu sudah memberi informasi yang luar biasa bagi kehidupan, sudah menjadi memberi pedoman yang luar biasa. Apalagi masih ditambah 113 surat lagi. Yang sebagian besar ada yang panjang, ada yang sedang. Sehingga sudah wajar berikan wala. Ibarat apa ya, binatang-binatang piaraan tertentu itu kalau kepada orang yang terbiasa
memberi makan tiap hari. Makhluk Allah, binatang aja bisa begitu wala. Ya. Ya, kalau orang Jawa bisa lulut, ya. Suruh apa aja siap, suruh ini siap, suruh ini siap. Aslinya manusia juga seperti itulah. Kan sama-sama makhluk, binatang makhluk, manusia makhluk. Kurang apa baiknya Allah ini? Selain pemberian yang sifatnya sarana kehidupan untuk dunia, bahkan Al-Quran sarana kehidupan akhirat. Sehingga aslinya otomatis walaknya hanya kepada Allah. Inna waliyyi Allah alladzi nazzala al-kitab. Tapi masalahnya manusia ini harus menghadapi hawa nafsu, harus menghadapi syaitannya. Karena dua hal inilah, maka Allah minta kamu harus hati-hati dengan berbagai macam kegiatan, wabil khusus menambah, wabil khusus lagi menambah ilmu yang bareng-bareng. Istilahnya dengan bermajelis. Orang senam aja perlu bareng-bareng. Naik gunung perlu bareng-bareng. Masa mau surga nggak mau bareng-bareng? Nah, kalau soal gitu aja bisa di rumah ada ya. Ya kalau soal gitu aja bisa buka medsos begitu juga ada. Giliran nonton musik maunya bareng-bareng dan maunya offline. Kelihatan berapa bayarnya? 2 juta ya. Kenapa ya? Karena walanya ada lagunya orang ini sama-sama lagunya yang dimaksud, tapi penyanyinya lain, nggak jadi. Pokoknya penyanyi aslinya. Pak, mencari ilmu bareng-bareng dengan bermajelis itu juga menjadi satu penekanan lebih khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan bareng-bareng itu manusia akan melihat contoh-contoh yang nyata di depannya. Teman yang ini unggulnya dalam kesabaran. Mau ada begini, mau begini, ada reaksi. Mau konsumsi terlambat, alhamdulillah. Mau kehabisan, alhamdulillah. Nah, kalau sudah begini kelihatan semua ini. Oh ini terlambat sedikit, amin. Kayaknya bepergian itu disebut dengan safar. Safar artinya apa? Kelihatan sabar atau tidak sabar, kelihatan banyak mikir atau tidak, kelihatan ngantuan atau tidak. Walaupun itu bukan melarang ngantuk, yang ngantuk silahkan, insya Allah ngantuk bisa dilihat. Ngantuknya dalam majelis ilmu. Di majelis ilmu itu memang juga berperan pengantuk juga. Jadi Allah pun mengirim malaikatnya. Ibu bisa baca nanti di kitab Riyadhus Shalihin. Malaikat yang dikirim oleh Allah untuk melihat orang-orang yang sedang berkumpul mencari ilmu, berzikir, diistilahkan oleh Rasulullah dengan malaikatus sayyar. Sayyar bukan sayyar mobil maksudnya.
sejarah yang mobile. Di mana lagi nih? Oh, di sana ada juga yang ngaji itu datang. Kalau Allah bertanya, ya, ngapain hamba-hambaku itu? Ya, tentu Allah udah tahu. Kayaknya mereka setelah ngaji, setelah baca Quran, setelah dengar Quran, rindunya sama surga meningkat, ya Allah. Kok bisa? Kan mereka nggak pernah lihat. Ya, itulah barokah ilmu. Ya. Itulah barokah ngumpul. Ya. Itulah barokah tadhiyah, ngorbanan. Ya. Jauh-jauh, Masya Allah, dari Temanggung, dari Magelang, dari Lampung. Ya. Kalau kamu beralasan di Lampung juga ada yang gini-gini. Kami sudah ada ikatan ukhuwah ini. Ya. Ikatan ukhuwah fil hawa. Di udara, karena online terus kan. Ikatan ukhuwah di udara. Dan sekarang mau langsung. Jadi nggak pernah lihat surga. Ya. Kalaupun membayangkan surga, Allah jamin, ya, bayangannya salah semua. Kamu bayangkan jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Jadi bertambahnya keimanan manusia terhadap yang gaib ini membanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan manusia bisa begini? Kita mumpul. Terus ngapain lagi? Mereka tambah takut dengan neraka, ya. Sebelumnya bisa ya nggak lihat surga, nggak pernah terbayang surga, tapi berharap-harap surga. Kata malaikat, ya Allah, kalau pernah melihat sekejap aja, mereka menjadi orang yang nggak kepingin apa-apa, yang kayak di surga doang jadinya. Jika itu terjadi, apa yang terjadi? Ya, kehidupan nggak berjalan dengan baik. Mau kerja, maksudnya. Jadi kalau mau masuk surga gimana? Jadi saya siap-siap masuk surga dulu. Yang mau pergi nggak jadi. Pokoknya pikirannya bekerja untuk masuk surga. Jadi keyakinan masuk surga itu dibuat manusiawi atau lagi sholat, lagi doa. Kalau sudah lagi nggak ada kaitannya, ya biasa lagi, ngaji lagi, nikah lagi. Neraka juga begitu. Lah mereka kan nggak pernah lihat, kenapa takut banget? Oh, kalau mereka lihat, ya Allah, hidup mereka hanya untuk menjauhkan diri dari api. Bisa jadi nggak nafsu makan, nggak ada lagi kehidupan suami istri, karena teringat neraka terus. Jadi dibuatlah manusiawi seperti ini. Jangan terlalu ingat terus, jangan juga terlalu nggak ingat terus. Jadi harus ada momen-momen memang harus ingat. Nah itulah saat berkumpul seperti inilah. Kalau katakan, ya sudah kalau begitu, qad ghafartu lahu. Aku telah mengampuni hamba-hambaku yang mengumpul untuk berzikir kepada Allah, untuk mencari ilmu. Malaikat pun bertanya, tapi nggak semua peserta ngumpul itu, ya Allah, semangatnya sama. Ada tuh beberapa orang kayaknya semangatnya nggak utuh. Ya.
Ya malaikat yang tahu, kalau saya nggak tahu, kalau saya semangat semua. Malaikat yang tahu, itu yang di sana itu kayaknya itu semangatnya 30% doang. Yang diingat cuma alhamdulillah udah pembukaan, ntar lagi penutupan. Itu cepat pulang. Kalau yang semangat begitu penutupan, ya Allah sudah banget. Baru pembukaan ada penutupan. Kalau Allah mengatakan nggak apa-apa, walaupun dia cuma ikut-ikutan, saya ampuni juga. Itulah pentingnya ngumpul bersama orang-orang soleh. Walaupun istilahnya kamu itu apa, kalau anak-anak itu pokok bawang, pokoknya ngumpul aja udah. Itu aja sudah diapresiasi. Umul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Ngumpul dengan orang-orang seperti mereka itu enggak ada ruginya. Kalau ada peserta pengajian yang begini, berarti peserta pengajian yang alim. Ya, kalau saudara-saudara kita yang sering menyebut sunnah itu, ya paling sering menyebut dengan syekh mereka namanya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kisah itu saya semua kaum muslim, syekhnya sekelompok orang luar. Suatu saat dia lagi ngisi pengajian seperti ini, dia lihat ada salah seorang peserta yang entar ngantuk, entar melamun-melamun, entar nggak konsentrasi. Setelah selesai pakai berangkat. Itu kalau nggak niat ngaji, jangan hadir. Sampai ketemu kamu itu dari tadi nggak konsentrasi. Mungkin kalau di Indonesia itu yang orang begitu tuh beda, biasanya modelnya dari tadi kamu mainan HP dulu. Jadi saya nggak ada yang ternyata yang ngaji ini ya orang paham hadis ini, namanya hadis sayyarah kalau itu baca itu soal ini. Yang ikut kajian itu soal ini hari Rabu, insya Allah ketemu juga dengan hadis ini. Apa kata model itu? Syekh bukannya Rasulullah mengatakan umul qaum la yashqa bihim jalisu. Pokoknya kalau mau ngumpul dengan orang yang lagi berzikir, orang lagi cari ilmu, itu enggak ada rugi-rugi. Itu langsung sesuatu itu enggak bisa ngomong lagi. Itu jawaban yang betul-betul membungkam beliau. Enggak bisa jawab lagi, dan sampai beliau meneteskan air mata. Haru. Seakan-akan ngapain saya negur orang ini, ya. Padahal di sisi Allah dia masih mulia. Tidak ada ruginya ngumpul untuk berzikir dan cari ilmu itu, walaupun dengan perbedaan semangat, konsentrasi. Ya walaupun di sisi Allah berbeda. Konsentrasinya penuh segini pahala, setengah, seperempat. Ya, karena kalau dengan hadits ini semua nggak konsentrasi semua, ya jadi harapan kita insya Allah di tempat ini ya, kita semakin kuat memberikan wala kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan wala itulah kita akan ya semacam nggak peduli dengan keterbatasan kita. Ya.
betul saya ini begini, betul saya ini begitu, tapi karena loyal saya kepada Allah harus membuat saya ya melupakan semua. Pokoknya saya harus berusaha. Maka kehidupan seperti inilah yang mengantarkan manusia itu menjadi sholihin. Manusia-manusia yang selalu berada dalam keadaan baik. Sholihin itu daripada sholih, baik. Selalu berada dalam keadaan kebaikan yang akan selalu diperhatikan oleh Allah. Wa huwa yatawallas sholihin. Allah akan selalu memberikan perhatian pada hamba-hambanya yang saleh. Kapan dia minta diterima permintaannya, kapan dia minta perlindungan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan nazzal al-Qur'an, inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Harapan salihin yang dimaksud oleh ayat ini adalah salihin ma'al Qur'an. Jadi orang-orang yang baik yang bisa melaksanakan semua yang diinginkan oleh Al-Quran. Betapapun sekian banyak manusia mengatakan, wah ini berat, wah ini susah, ini semua. Tapi bagi orang yang salihin dalam konteks ayat ini, saya akan tetap berusaha, saya akan mencoba, saya harus meniatkannya dan seterusnya, sehingga insya Allah sampai akhir hayat berapapun yang Allah berikan kemampuan ber-Al-Quran itu, sesungguhnya Allah sudah mencatat dia sudah bersama Al-Quran seutuhnya. Karena niatnya 30 juz sampai akhir hayat 3 juz. Maka Allah pun akan mengatakan, ya kurang 0 ini cincailan. Semacam itu kali ya. Niatnya 30 juz, dapatnya cuma 3 baris. 3 baris ya 3 baris ya insya Allah. 3 halaman lah mungkin, dapatnya 3 baris. Insya Allah niat-niat itu yatawallas shalihin, backup langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan terasa ketika nanti di akhir, ketika nanti sudah di hari kiamat. Semua ayat tentang hari kiamat Allah selalu menyebut dirinya Ar-Rahman. Wa khasha'atil aswatu lir-rahmani la tasma'u illa hamsa. Al-mulku yawma idzin haqqu lir-rahman. Surat Al-Furqan. Surat Taha. Surat Maryam, yawma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Apa maksudnya? Karena saat di dunia kita cuma diperkenalkan saja Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ya. Saat di kiamat, hari kiamat, manusia akan membuktikan, ya Allah, ternyata Allah itu baik banget ya. Baiknya pakai rahmat wajib ya, bukan sekedar baik satu harokat. Baik banget. Ya, istilahnya tadi itu niatnya 30 juz cuma dapat 3. 30 itu juga dalam jupalitan, masya Allah. Itu pun sepanjang hidup. Tapi ternyata di hari kiamat saya menyentuh 30 juz. Benar Allah. Betul memang Allah itu Allah. Sampai Ibnu Abbas itu mengatakan,
Iblis pun juga kegeeran. Jangan-jangan saya juga diampuni. Maka ketika iblis itu tahu bahwa dirinya nggak layak untuk diampuni, ya udahlah. Karena ketika Allah menjelaskan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat itu luasnya nggak terbatas, semua itu mendapat rahmat. Wah, itu orang kafir, orang Yahudi, Nasrani ketika turun ayat ini, kita itu sayang juga. Maka diturunkan ayat berikutnya, iya kalau kamu bertakwa, fasa'tubuha lilladzina yattaqun. Itu adanya al-araf ya. Pokoknya ibu baca itu sampai akhir al-araf itu kembali. Fasa'tubuha lilladzina yattaqun. Ya, di kisaran ayat 180-an 160-an gitu kali ya. Fasa'tubuha lilladzina yattaqun. Kata Yahudi dan Nasrani yang kepedian itu, kita kan juga udah bertakwa. Itu juga takut kepada Allah kok. Fasa'tubuha lilladzina yattaqun. 156 ya. Fasa'tubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakat. Ya. Kita juga bayar zakat juga kok. Begitu sampai pada ayat walladzina hum biayatina yu'minun. Ya, kita menambahkan syarat yang ketiga agar mendapat rahmat itu kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Al-Qur'an. Walladzina hum biayatina yu'minun. Insyaallah semua musyawarah ini sudah memenuhi 3 kriteria ini. Taqwa wa yu'tuna zakat walladzina hum biayatina yu'minun. Wah, nanti dah kita berusaha ya. Begitu mau berusaha untuk kepedian dulu, nambah lagi muwasafatnya, kriterianya nambah lagi. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyan ummiyan. Wah, udah putus harapan. Yang keempat harus menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Yahudi dan Nasrani, wah ini dari dulu kita paling nggak bisa kalau suruh ikutin dia. Kita kan sudah punya, setelah orang sekarang kita sudah punya Yesus, ngapain kita Muhammad? Kita sudah punya Musa, ngapain kita nggak bisa menerima kepada Rasul. Jadi inilah yang harus kita sadari bersama. Backup dari Allah yang sudah lengkap dalam diri kita ini. Insya Allah di apa aja istilahnya, baru mau disebut reuni Al-Quran boleh, Muhayyam Quran boleh, di struktur itu ada istilah impact. Belum dengar ya, di suatu saat tanggal 22 insya Allah di launching impact. Saking takutnya orang nyebut Quran. Yang penting niatnya sama insya Allah ya. Jadi dengan pertemuan di Ajril Quran ini, insya Allah semakin meningkat semangat memperbaiki diri kita, ya, tarbawiyah kita, ya. Kemudian terus meningkat semangat dakwiyah kita, berbagi kepada orang lain. Bagaimana Allah menggerakkan kita menjadi pecinta Al-Quran ini, maka kita harus bayar zakatnya, orang lain pun harus juga bisa
menikmati cinta Al-Quran. Kemudian meningkat menjadi kita terus bergerak untuk Al-Quran, baik untuk diri kita maupun untuk umat. Kemudian meningkat jamaiyah kita, cinta dengan komunitas hamba-hamba Allah yang senang bersama Al-Quran ini, agar satu dengan yang lain saling menyemangati, insyaallah. Itulah jemaah rahimakumullah. Dari buka dan sore ini untuk mengawali atau menguatkan ya, semua kegiatan kita di tempat ini. Terus semangati satu di kondisi istilahnya masih belum tersemangati juga, gimana di rumah. Jadi mumpung satu dengan yang lain saling menyemangati. Sebetulnya ini jumlahnya 100 misalnya. Bisa dibayangkan kalau besok pagi 50 rame-rame mengundurkan diri. Misalnya. Karena Al-Imran 154 gambarannya tentang itu. 1.000 orang rame-rame berangkat perang Uhud. Di tengah jalan 300 mengundurkan diri. Mau perang mengundurkan diri. Pasti lebih gak enak lagi. Ya, termasuk gambaran sini. Jadi menunjukkan setiap kita yang pada hakikatnya adalah sumber energi bagi saudara. Sama-sama ngumpul, sama-sama dengar, ada saatnya sama-sama tilawah, ada saatnya sama-sama sholat, sama-sama sholat malam, ya. Satu dengan yang lain saling memberikan energi positif, insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah pada Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf yang telah membuka ya, acara Mufayyad Quran ini untuk mengingatkan kita terhadap wala, ya, keseriusan kita dan juga ingin supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perbaiki wala kita, hubungan kita hanya kepada Allah, hanya kepada Rasul dan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini sebagian untuk memulai acara kita agar nanti acara halaqah kita, hafalan Quran kita dan juga qiyamul lail kita itu tersemangati dengan tauhid yang barusan disampaikan. Mungkin ada panitia, ada selainnya aja Pak Miftah. Oh, iya. Iya, silakan kalau yang mau tanya jawab, mungkin di antara para ibu dan bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya dan juga diskusi terhadap materi tadi, saya tafadhol masyhur. Dari ibu-ibu ada Bu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Arsa dari Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dosen saya waktu di Al-Hikmah. Begini Ustaz, ketika kita berwala dengan kepada Allah, artinya loyalitas kita hanya kepada Allah. Kemudian kondisi digital kita tidak kondusif Ustaz, apalagi di era digital ini. Banyak sekali peluang-peluang orang untuk bermaksiat. Nah, tadi kata Ustaz, bagaimana kita memposisikan diri kita itu ikut intens di dalam bermajelis. Nah,
bagaimana menumbuhkan rasa intens itu kepada teman-teman itu selalu dekat, supaya perbaikan diri kita itu selalu meningkat. Apa saja Ustaz kiat-kiatnya gitu, agar selalu, biasanya kalau udah deket begini tercas lagi, nanti kalau udah pulang error lagi gitu Ustaz. Jadi bagaimana intensitas kita itu agar selalu istimroriyah untuk menjaga keimanan kita Ustaz. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah memang tidak ada kebaikan yang langsung jadi gitu ya. Semuanya perlu proses. Ya, kalau ngambil contoh dari hafalan kita, ya, kita sering mengatakan, padahal tadi udah lancar banget, kenapa udah hilang banget? Tahuilah, ya, itu tidak terlepas juga dari cara Allah menguji kesungguhan kita. Ketika kamu sudah menyikapi dengan penuh rasa bahagia, jadi lupa dalam menghafal itu bagi dia tidak dianggap sebagai suatu hal yang harus disedihkan, harus disesali, ya. Apalagi disikapi dengan putus asa, ya. Apalagi bagaimana memvonis-vonis diri itu, sudah saya nggak bakat, kurang apa ini saya baca hilangkan. Saya bersyukur memang ya, Al-Muluk ini bukan yang lalu lancar banget. Ya, sekarang tinggal satu ayat doang. Tapi saya bersyukur walaupun tinggal satu ayat, saya masih mau mengulangi lagi. Mau mengulangi lagi itu, sadari itu sebuah kekuatan dari Allah. Memang kalau mau kapok kan beralasan. Kurang apa ini surat ini? Udah apa? Story kok masih hilangin. Tapi dia memahaminya tidak sebagai suatu hal yang harus apalagi dikesel-keselin. Betul hilang, tapi kan saya masih mau. Kamu masih mau ulang. Kalau bukan karena rahmat Allah nggak bisa. Nah, satu perasaan ini bisa jadi Allah akan buat diri manusia itu, insya Allah akan lebih cepat proses ya katakan pengingatannya terhadap ayat ini. Karena kamu tidak menganggap lupa itu sebagai sebuah musibah, apalagi sebuah hukuman. Tapi Allah ingin mengetesmu, kamu yang kamu rasakan hafalan itu sebagai apa? Oh, yang saya rasakan ini sebuah hal yang berharga. Ibarat orang kehilangan sendalnya, ya, habis keluar ini misalnya, ya, pakai sendal semua. Ada kata di masjid, sandalnya hilang, pasti dicari. Hafalan juga begitu, ya. Kalau kamu merasa berharga, ya kamu ulang lagi, kamu tarik lagi. Bulan depan ternyata hilang lagi. Lagi-lagi dia tidak merasakan, susah amat sih, kurang apa. Lagi dia memahami, ya, bulan yang lalu saya sudah mengulanginya, kan sudah cukup banyak kok masih hilang. Dia tafsir lagi, berarti Allah ingin memberi kesempatan saya pahala yang lebih besar dibalik lupa ini. Yang sesungguhnya lupa di sini tidak ada
sebuah kemaksiatan. Lupa maksiat itu yang disengaja. Kalau saya kapok, kalau mau ngapal lagi, ngulang-ngulang lagi. Dia sudah berusaha. Jadi dia anggap ini karunia dari Allah. Ibaratnya sebulan yang lalu saya sudah hafal banget, itu saya sudah dapat pahala 1.000.000 pahala dari Allah. Jadi saya lupa, mengharuskan saya mengulang lagi, mungkin Allah ingin 1.000.000 lagi. Terus saja begitu, setiap kondisi pahit dari hafalan itu selalu diterjemahkan dengan positif. Maka tidak mustahil orang seperti ini. Pertama, ya, setannya juga menyerah. Orang seperti ini mah digoda apain aja juga nggak bisa, nggak berubah, nyapain aja tuh nggak usah godain orang begini lah. Banyak yang lain. Dari sisi Allah, serius banget ya. Kalau Sumber Abu itu ada istilah sodikin ya. Orang betul-betul sungguh-sungguh dalam meraih sesuatu. Pokoknya sebelum saya capai akan saya kejar terus. Lupa lagi, pulang lagi, lupa lagi. Ya Allah, memang ini ada yang sodik. Ya bisa tolong Allah. Nah ini juga berlaku dalam semua amal-amal yang dapat hidayah, amal beramal jama'i, amal berdakwah, amal senang ngaji, dan seterusnya. Amal soleh apa saja ya, yang telah Allah berikan kepada kita selalu sifatnya begini. Ibarat hafalan tadi, hilang, diulang lagi, datang lagi, hilang lagi. Ya, kalau dalam hidayah-hidayah amal kita yang begini dalam bentuk semangat. Hidayah semangatnya melemah. Hidayah keyakinannya di balik amal ini ada keutamaan yang besar, itu bisa melemah. Ya udah, kalau kita melemah begitu, berat dari dalam hafalan, solusinya murojaah. Ya. Kalau ngaji sampai pulang, istilahnya tadi error, ya udah berarti kalau obatnya yang ngaji lagi. Dan begitulah terus. Sampai pada akhirnya Allah pun melihat ini hambaku memang serius. Berapa kali error tetap aja ngaji lagi. Ya udahlah, sistemnya jangan buat teror lagi. Buatlah yang sudah menginternal dalam dirinya, sehingga insya Allah berada dimanapun, kapanpun, dia selalu komitmen dengan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Ya, kehidupan tidak ada yang instan. Semua kehidupan itu butuh ya, perjuangan, butuh pengolahan. Ya, ibu-ibu ada perasaan pincel asam, terus nggak bisa diem kan? Harus diproses, beli bahan-bahannya, diproses lagi. Padahal itu cuma sekedar makanan, apalagi hidayah beramal. Istilah hadisnya sampai akhirnya orang ini dianggap mustakmal istilahnya. Mustakmal itu bukan cuma al-fikih ya, al-fikih artinya airnya ya, mustakmal itu ibarat manusia adalah ibarat kehidupan itu sudah dirobotkan oleh Allah. Aslinya nggak ada orang jadi robotnya Allah, tapi kalau orang sudah dijadikan robot, ini orang robot infak. Kalau infak itu gampang banget. Orang-orang itu semua infak harus kirimin proposal 10 halaman itu baru infak.
Kalau orang yang sudah dirobotkan oleh Allah, robot dalam infak, di WA aja langsung infak. Tak perlu pakai mukadimah, rincian, alasan, latar belakang, cukup. Ya. Kita lagi ada acara begini, rekeningnya segini, bukti transfer, kita sudah robot amal. Dan Abu Bakarlah adalah robot Allah dalam semua amal. Ya. Suruh begini gampang, suruh begini gampang, suruh begini gampang. Kata mustamal ini dari sebuah hadis, man yuridillahu khairan, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, yastamiluhu qabla al-maut. Yastamiluhu, maka Allah akan mengaktifkannya. Ya. Baratnya tadi sudah saya, Allah akan menjadikannya semacam robot kebaikan, robot amal soleh. Wa kaifa yastamilu, sahabat bertanya, yang maksud Allah akan mengaktifkannya itu gimana? Aktifkan sebelum datang kematian. Yuwaffiquhu fi kulli khair. Allah akan memudahkannya dalam berbagai macam kebaikan. Contohnya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar bisa begitu memang sehari 2 hari, sepekan 2 pekan. Tentu itu proses bertahun-tahun dilakukan sampai akhirnya yastakmiluhu qabla. Dan tentu selain waktu juga sarana. Ya, pendekatan Quran, pendekatan nubuah, pendekatan menambah ilmu dan seterusnya. Gabungan ikhtiar itulah manusia jadi yastakmilu. Allah mengaktifkannya untuk berbagai macam kebaikan. Dan kalau Allah sudah mengaktifkannya, ya insya Allah ya, manusia itu gak terpengaruh oleh situasi, oleh zaman, bahkan oleh dirinya sendiri. Hanya manusia tetap aja ada malisnya, ada kurang semangatnya. Itu harus stabil dengan mudah dia mengatasi semua kendala-kendala baik dirinya maupun kedua dirinya. Insyaallah. Allah. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau ingin tanyakan? Silakan. Coba duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan dan penjelasannya. Saya semakin terima kasih Pak Ustadz atas penguatannya. Saya semakin dikuatkan bahwa seberapapun hafalan kita itu karunia dari Allah. Cuman untuk anak saya misalnya, kita ada kendala sama misalnya dengan target sekolah. Misalnya kalau kita kan harus bersyukur dengan apapun yang anak kita raih ya. Misalnya anak kita hafalan sudah segini, tapi ternyata di sekolahnya kan ada target hafalan. Bagaimana menyikapinya antara kita harus bersyukur dengan apa yang Allah kasih, dengan target di sekolah anak sekian harus supaya bisa lulusnya. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, target sekolah itu sebuah istihad manusia dengan tujuan jangan sampai biasanya sebuah istihadnya itu sudah disesuaikan pertengahan. Jangan sampai yang punya kemampuan besar karena tidak ada target, dia malah mendapat perolehan yang sedang ya, atau sedikit, ataupun yang punya kemampuan kemampuan terbatas dengan target itu diharapkan
dia bisa mencapai kemampuan yang dianggap ini adalah pertengahan, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Setelah itu para orang tua wali murid ya dia berusaha semaksimal mungkin ya. Dan usahanya itu sebelum karena sekolah itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan semua yang bisa dilakukan untuk memenuhi keinginan sekolah. Ya. Sampai batas terakhir. Ya. Bahkan sekolah menghendaki kamu harus bisa 5 juz. Sampai udah usaha. Ya. Ibunya udah berusaha, ayahnya udah berusaha. Tapi sampai ada tertentu. Maka seorang orang tua yang menghadapi seperti ini seharusnya nggak boleh sedih lagi, nggak boleh menyesal lagi. Kita khawatir penyesalan dan sedihnya itu khawatirkan ya, walaupun bukan berarti ini menunjas. Jangan-jangan dibalik itu ada riya. Sedih dan nyeselnya itu lebih karena nggak diakui oleh makhluk yang lain. Ya, anak saya ternyata nggak menyampaikan itu. Tapi terimalah, memang baru segini pemberian Allah kepada anak saya. Padahal saya sudah bantu, saya sudah berdoa, tapi hasilnya seperti ini dua pihak. Orang tua harus begini, sikap robbani, sikap yang menunjukkan betul-betul mendidik anak dengan Al-Quran ini bukan masalah target-targetan perolehan, tapi semuanya yang diinginkan adalah target hidayah yang jauh lebih tinggi dari perolehan itu sendiri. Ya, walaupun dari pihak sekolah seharusnya juga memahami prinsip. Ketika anak itu tidak mencapai target seharusnya 5 juz, tapi 4 juz, seharusnya sekolah nanya ke orang tuanya. Anak Anda sampai 4 juz, apa aja sudah dilakukan? Jelasin semua. Yang dijelaskan itu semua sudah standar, bahkan maksimal. Maka seharusnya sekolah bisa memaklumi bahwa memang segala sesuatu itu ada yang diberikan seutuhnya, ada yang diberikan terbatas. Istilahnya yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Masa iya ya ada orang berusaha nyari rezeki, berjumpa dapatnya sedikit, masih disalahin lagi. Tidak bisa begitu. Sama-sama nyari rezeki 10 jam sehari, yang satu dapat 10 juta, yang satu dapat 1 juta, masih disalahin 1 juta. Dalam diri mereka juga kepingin sama 10 juta juga, tapi memang usahanya cuma memberi 1 juta. Jadi kadang-kadang sekolah tak paham yang nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai tarbawiyah dalam hafal, sehingga pokoknya nggak mulai target berarti anak ini males. Padahal kayak apa perjuangan. Yang sedih lagi harus dihukum, padahal sudah nggak boleh nanti ke semester berikutnya. Bahkan di tempat lain harus dikeluarkan dari sekolahnya. Sekali lagi kamu mengalami nggak yang terbatas, keluar. Padahal kalau mau begitu silahkan, tapi sejak awal kamu seleksi orangnya siap nggak diajak kerja seperti ini. Kalau memang nggak siap ya udah jangan di sini dari awal begitu. Kalau dari awal ingin menjadikan Al-Quran sebagai pendidikan anak, maka pendekatannya lebih pada pendidikan, kepada target-target. Kalaupun target itu lebih kepada sebuah kewaspadaan ikhtiar.
Jangan sampai yang punya kemampuan standar karena nggak ada batasannya, jadi nggak berusaha maksimal. Atau yang punya kemampuan terbatas karena nggak ada batasan yang diinginkan, jadi nyantai misalnya. Jadi semuanya diharapkan ima mendapatkan target itu ataupun mendekati dengan target. Ya, kalau dari 5 cuma dapat 4 masih mendekati. Jadi kalau di bawah 50% baru itu dianggap ya Allah alam ya memang ya, tidak banyak yang tahu bagaimana pendidikan Al-Quran yang betul-betul bernuansa ya, Rabbaniyah, bukan semata-mata target itu menjadi seakan-akan kunci keberhasilan Al-Quran. Padahal saya tanya saat ini anak ibu cuma 4 juz, bagaimana hubungan dengan ibu? Wah dia baik, juz dia berwajibnya bagus, selalu sholat nggak perlu pakai disuruh-suruh. Ini berapa banyak 7 juz? Gimana bukan orang tua? Waduh sekarang seharusnya sekolah lebih bangga yang 4 juz tapi bagus berwajib, bagus syaratnya daripada 7 juz. Walaupun dua-duanya sebetulnya lagi sama-sama berproses. Yang satu berproses dalam perolehan, yang satu berproses dalam pengamalan. Jadi nggak bisa dua-duanya dianggap sebagai kegagalan. Semua dalam proses. Ya, begitu seharusnya ya, didik umat dalam Al-Quran ini. Karena itu kalau ibu baca buku saya, sengaja saya kasih judul ya, Anda pun bisa menjadi hafid Al-Quran. Itu dengan harapan nggak ada satu pun beriman yang mengatakan saya nggak berkat, saya sudah terlambat. Perbedaannya juga begitu aja. Yang satu 30, yang satu 30 juz, yang satu juz 30, yang satu 30 juz, yang satu 3 halaman, yang satu 3 surat. Bau-bau 3. Ya baik, masih ada sedikit. Saya Nida, bismillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah senang sekali ya Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu di sore hari ini. Yang selama ini cuma online gitu ya, ternyata nikmat banget ya ngumpul bareng itu, alhamdulillah ya. Nah ini saya mohon pencerahan Ustadz, senang kita kumpul di sini, tapi satu sisi itu ada sedikit galau mungkin ya Ustadz, karena orang di rumah saya itu nggak ada yang mau ikutan ke sini gitu Ustadz. Jadi ya dengan berbagai alasan ya, yang mungkin nggak dapat izin, yang banyak kerjaan gitu. Intinya kan memang mereka mungkin belum dapat ide ya Ustadz. Nah, saya senang tapi juga sedih gitu ya. Seandainya, karena ini ada Ustadz, satu kamar itu kakak beradik, ada Ustadz gitu ya. Terus ada yang suami istri juga, ada yang sama anaknya gitu. Kan saya juga pengennya seperti itu gitu, tapi ternyata kan belum. Nah, saya mohon pencerahan untuk itu. Matur suwun. Assalamualaikum. Insya Allah perasaan seperti ini merupakan perasaan yang da'wi, ya. Perasaan satu solidaritas kemanusiaan di jalan dakwah. Tidak ingin surga sendiri, tidak ingin masuk surga sendiri, tidak ingin dapat banyak pahala sendiri, baru bisa. Ayo, yang banyak orang semua dapat. Secara perasaan itu sudah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara akhlak harus waspada. Waspadanya gimana? Sampai perasaan ini kemudian menjadi perasaan bangga diri. Tapi tetap alhamdulillah, sebetulnya saya juga kalau nggak mendapat taufik dan hidayah kepada Allah juga sama, nggak tertarik seperti saudara-saudara saya. Jadi kalau saya hadir ini semua karena hidayah dan taufik dari Allah. Kalau saudara-saudara kita belum tertarik untuk hadir, sebetulnya potensinya sudah ada, cuma taufik dan hidayahnya ya,
belum ada. Potensinya dalam arti kesehatannya ya sehat. Dan insya Allah yang datang ke sini pasti sehat. Mungkin biayanya juga ada, tapi kalau belum ada hidayah yang baik, walaupun biaya yang dimiliki 3 kali lipat dari yang diperlukan, kalau nggak ada hidayah, nggak jalan. Sebaliknya hidayah cuma biaya yang punya cuma 50%. Sepekan lagi masih 50%, tapi karena ada hidayah, insya Allah dipikirkan Allah hadir. Maka supaya tidak menjadi penyimpangan akhlak atau penyimpangan hati dalam bab ini, tunjukkan kepada Allah perasaan mulia ini dengan doa. Ya Allah, aku bersyukur Kau berikan hidayah dan taufik sehingga aku bisa sabar menikmati acara. Tolong berikan ya Allah perasaan ini juga kepada saudara. Imma kita bayangkan dalam perasaan kita atau kita sebut. Coba temanku yang simpulan. Berikan kepada mereka hidayah sebagaimana. Pujilah Allah dalam ya Allah. Apalah susahnya bagi Engkau ya Allah untuk menggerakkan hamba-Mu menghadiri acara seperti ini. Tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Ungkapkan semua perasaan kita yang memang betul-betul sangat menginginkan ya. Dan ini bukti sebuah perasaan da'wi ya. Setiap kenikmatan ilmu yang dia rasakan selalu diingat saudaranya. Coba saudara saya tahu ya, coba orang simpulan tahu betapa indahnya, banyak tahu ya. Ya ibarat seorang ibu kalau sudah makan enak itu yang diingat pertama anaknya atau suaminya. Anaknya ya, coba anak saya juga makan seperti ini juga ya. Cuma itu manusiawi, itu kalau dalam bab hidayah Allah ini itu sebuah perasaan da'wi yang Allah berikan kepada hambanya, cuma perlu diwaspadai sampai kemudian menjadi sebuah jebakan bagi setan untuk membuat manusia bangga terhadap dirinya dan kemudian mengecilkan atau meremehkan orang. Supaya tidak itu langsung berubah jadi doa ya. Berubah jadi WA ya. Jadi WA, alhamdulillah baru selesai pesannya begini. Supaya tahu dari WA. Dan tidak sedikit saudara-saudara kita yang mengalami suasana-suasana seperti ini ya. Tapi baru setelah sekian tahun akhirnya dalam posisi berangkat ya. Dalam prosesi berangkat mau nggak mau deh ya. Habis saya diajak-ajak terus ini teman-teman saya ini ya. Setelah hadir ke sini diminta pesan dan pesan. Kalau pesan-pesannya wah, kalau tahu bahwa ternyata suasana begini, tahu gitu saya dari dulu ya. Ungkapan masuk sering. Ada yang setelah diajak pesan-pesan minta maaf. Kenapa? Terus terang saya dulu sempat suudzon kepada orang-orang ngumpul begini. Suudzonnya gimana? Bukannya mau bikin jamaah baru ya. Ternyata justru dia menguatkan supaya sabar di jamaah. Tahu itu saya dari dulu saya suudzon sampai saya bisa suudzon ini mau bikin jamaah baru kali melihat soliditas peserta luar biasa. Apalagi kalau yang sudah versi nasional itu yang dari Sulawesi Tengah sana ya, ongkosnya seongkos umroh ya, dari Papua seongkos umroh dibelang-belang datang ke sini. Kenapa ya? Karena hidayah kan tahu ada.
Seakan-akan manusia itu seperti mencari-cari kayak alasan bahwa saya itu. Jadi memang hidayah dalam hal seperti ini memang harus dimulai dengan perasaan prioritas. Dan kadang-kadang ya, pemaksaan diri itu awal hidayah. Ya udahlah. Kadang banyak yang pesan dan pesan dalam peristiwa seperti ini. Ternyata sebenarnya saya selama ini cuma ditakut-takuti oleh diri saya sendiri. Itu gimana kalau nggak bisa support? Padahal tema-tema yang kita bahas, pokoknya semua yang hadir itu mulia di sisi Allah. Mau setoran 1 ayat diterima, mau 10 ayat diterima, mau 11 ayat diterima. Dan tujuan utamanya adalah kita walas solihin. Bagaimana kita mensolihkan diri dengan ada perolehan-perolehan. Ini bukan SDIT atau bukan sekolah-sekolah lain yang harus ada perolehan-perolehan sekian. Ya, kalaupun ada, ya itu ya cuma sebuah cita-cita aja. Kalau nggak ternyata nggak berhasil, insya Allah panitia nggak bakal melarang, nggak boleh pulang sampai berhasil. Kalau begitu, sudah penutupan, silakan pulang semua deh. Mau berhasil nggak berhasil. Jadi ya, target-target walaupun ada itu cuma sebuah harapan. Ya. Utamanya adalah bagaimana kita bisa lebih mencintai Allah, mencintai Al-Quran, sehingga kita terjaga dari penyesalan yang dalam yang disebabkan karena dulu tidak maksimal bersama. Rasulullah mengatakan orang tidak maksimal dengan Al-Baqarah saja itu bisa mengalami kesalahan. Bagaimana nggak maksimal dengan berbagai macam sunnah. Maka inilah upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar kita betul-betul aman dari segala macam kondisi yang tidak baik saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala. Terakhir ya, karena waktu akan telah maghrib.
Nah, itu adalah jihadnya Al-Quran. Nah, bagaimana sih Ustaz supaya kita tetap istiqomah dan juga mohon Ustaz, bagaimana cara taubatnya kita ketika kita sempat melalaikan terhadap aktivitas dakwah Al-Quran ini Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran atas waktu dan kesempatannya. Ya, itu masih ketemu dengan satu som. Ya, kayak di Quran itu juga ada Ustaz. Som. Coba. Di peristiwa itu ini juga ya, menguatkan pertanyaan tadi ya. Keinginan pengelola itu untuk membuat masyarakat di sekeliling musola itu soleh. Nah, pengelola sendiri itu sudah Masya Allah dia belum bahagia. Sekeliling musola itu belum soleh. Dari semangatnya si pengelola ini salah satu ibarat yang bisa. Jadi khusus hari Ahad agar masyarakat itu mau sholat di musola ini. Si pengurus ini bikin surat undangan sholat subuh. Dan supaya semua menikmati sholat subuh diundang. Maka bisa dibayangkan ya, mulai yang senang ada, yang biasa-biasa ada, yang tersinggung banyak juga. Apa yang saya diundang-undang ini? Padahal yang cuma baik kan ya. Itu kita berbagi hidayah umur sunnah. Jadi kalau istilah antum untuk panggilan hidayah, pemanggil sesungguhnya hanyalah hukum sunnah. Kita bisa begini itu karena Allah yang memberi kita. Qul innani hadani rabbi. Hadani. Bukan hadani makmuri, bukan hadani miftahi, tapi yang hadani Allah. Kalau saudara kita belum terpanggil ya karena in progress. Dan adalah mulianya manusia yang berusaha mempercepat panggilan itu. Allah sudah punya jadwal. Ini orang terpanggil insya Allah 2027 misalnya. Tapi kitanya bawa ntar WA, ntar cerita, insya Allah. Ntar ngapain lagi? Aja 2007 nggak jadi 2026 aja lah. Insya Allah bulan April saya hadir dalam bulan Islamiyah. Itulah tujuan berdakwah. Yang bisa memanggil manusia dengan yang bisa menumbuhkan tanaman itu manusia cuma aja disiram lagi. Berapa banyak disiram punya mati ada. Siram enggak gue dari dulu segitu aja ada. Ada disiram sedikit aja suburnya kayak apa. Tanaman aja berlaku begitu, apalagi dengan maksudnya dengan perasaan kejiwaan, dengan syaitan, dengan hawa nafsu, dengan keduniaan kita didorong kamu jadi sales. Sopan lah sales paksa calon pembeli. Awas ya kamu kalau nggak beli, nggak bagus gitu. Bisa melawan tuh ya, calon pembeli. Sales tetap aja harus sikap ramah. Mungkin kurang paham terhadap produk jelas. Walaupun
Antum tadi berkelok-kelok ya. Kalau di Sumatera Barat tuh kelok-kelok tuh jalan yang indah biasanya. Walaupun di Garut juga banyak jalan berkelok-kelok itu biasanya indah. Insyaallah. Yang penting mau berkelok-kelok, yang penting jelas destinasinya kemana. Destinasinya ini ke Pantai Omontok namanya. Insya Allah hasilnya indah gitu. Jadi jangan pesimis walaupun pernah berkelok-kelok. Terus kalau dikasih jalan lurus mungkin harus ngantuk. Harus ngantuk. Kelok jadi konsentrasi. Baik, kita siap-siap sholat. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah mendengarkan tauhid Abdul Hadis. Untuk itu kita tutup saja karena tinggal beberapa menit lagi kita akan memasuki salat maghrib. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis ini siang jamaah bisa bagi yang memenuhi syarat Burda dan Fitariat dan sana semua jamaah dan Burda. Setelah itu nanti makan malam nanti jam 8 kumpul kembali di sini untuk tauhid kedua dengan Burda. Demikian pengumuman dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatlah.